Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminullah dari kelas D22 Daring, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Ibu dosen Ibu Nikmah MPD, yaitu dengan mata kuliah metode dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam. Sekarang saya berada di SD Negeri 021 Pulau Kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan memimpin doa. Berdiri Islam, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Use WhatsApp. alaihim ghairil maghdubi alaihim Use WhatsApp. waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Ardiansyah hadir. Azura Salsabila. Erwin Rizky Juanda. Fatir Ramadi. Khairul Zadid Taqwa. Krishna Zainal Abidin. Muhammad Iqmal Wafa. Hadir. Muhammad Mukhtar Rabiq N. Hadir. Muhammad Rizky Rifali. Hadir. Eni Hadir. Reza Irawan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengulas kembali materi pada pembelajaran pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Siapa yang masih ingat materi pembelajaran sebelumnya? Islam. Ya benar, rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Coba siapa yang berani sebutkan? Silakan. Rukun Islam ada 5. 1. Menegakkan lima syahadat. 2. Menjalankan sholat 5 waktu. 3. mengeluarkan zakat. 4. berpuasa di bulan Ramadan. 5. menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Rukun Islam yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat.
Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Ketiga? Bayar zakat. Keempat? Berpuasa. Kelima? Naik. Haji, naik pesawat. Wush, wush. Oke, kita ulang sekali lagi ya, biar semangat. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Ketiga? Bayar zakat. Keempat? Berpuasa. Kelima? Naik haji, naik pesawat. Wush, wush. Oke, saya minta Adit untuk memimpin lagu rukun Islam. Silakan. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Yang ketiga? Bayar zakat. Keempat? Berpuasa. Kelima? Naik haji, naik pesawat. Wush, wush. Sekarang Caca yang memimpin lagu rukun Islam ya. Oke, silakan Caca. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Yang kedua? Sholat. Ketiga? Bayar zakat. Keempat? Berpuasa. Naik haji, naik pesawat. Wush, wush. Nah, untuk materi hari ini kita adalah toharo. Siapa yang tahu toharo? Toharo adalah bersuci dari hadas dan najis. Toharo terbagi menjadi dua, yaitu toharo maknawiyah dan toharo hissasiyah. Toharo maknawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti iri, dengki, atau hal lainnya. Perlu diketahui bahwa sebelum melakukan toharo hissasiyah, orang harus lebih dahulu toharo maknawiyah, karena sesungguhnya bersuci harus dari dalam keadaan bersih dan sifat syirik. Toharo hissasiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis atau dari segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, tayamum bila dalam kondisi tertentu. Nah, anak-anak, Bapak, sebelum kita sholat, kita melakukan toharo disebut apa? Disebut dengan wudu. Nah ya, jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus berwudu terlebih dahulu. Jadi bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu, sedangkan bersuci dengan hadas besar dengan cara mandi wajib. Nah, di sini siapa yang tahu macam-macam air? Ada 5 pembagian air yang akan digunakan untuk taharah. Mulai dari air yang tidak diperbolehkan bersuci dan air yang diperbolehkan bersuci. Air suci dan menyucikan yaitu air mutlak atau masih murni, sehingga dapat digunakan bersuci dan tidak makruh atau digunakan secukupnya tanpa berlebihan. Air suci dan menyucikan yaitu air musammas, tempat logam namun bukan emas. Air suci tapi tidak menyucikan yaitu air mustakmal yang digunakan untuk bersuci untuk menghilangkan hadas dan najis walaupun tidak berubah rupa, rasa, dan bau. Air haram yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri atau tanpa izin pemiliknya, sehingga air tersebut tidak dapat menyucikan. Kemudian
air mutanajis yaitu air yang terkena najis atau memasukkan sesuatu hal najis, sedangkan jumlahnya kurang, maka tidak dapat menyucikan. Adapun jenis-jenis air untuk taharah juga memang tidak sembarangan, karena harus yang turun dari langit atau keluar dari bumi, serta belum pernah dipakai bersuci. Ini jenis-jenis air yang digunakan untuk bersuci yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air embun, dan air telaga. Nah, itulah beberapa macam-macam taharah serta pembagian air dan jenisnya yang perlu kita ketahui sebelum bersuci dari hadas dan najis. Setelah kita membahas materi taharah, apakah anak-anak ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Pak, rukun wudhu itu apa saja, Pak? Bagus sekali pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Rukun wudhu. Jawabannya adalah rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keenam membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai ke mata kaki, terus yang terakhir tertib. Coba anak-anak ada yang bisa ngulangi rukun wudhu? Ada yang bisa ngulangi rukun wudhu? Silakan. Yang pertama, Rukun wudhu yang pertama niat, ya, yang kedua membasuh muka, ya, yang ketiga membasuh tangan sampai siku-siku, 4 membasuh sampai kepala, ya. 5 membasuh kaki sampai mata kaki, 6 tertib. Oke, pintar. Baiklah, tidak ada pertanyaan lagi? Baiklah anak-anak, kita ulangi lagi. Rukun wudhu ada berapa? 6. Coba sebutkan. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai siku-siku, 4 membasuh bagian rambut kepala, 5 membasuh kaki, 6 tertib. Oke, pintar. Jadi sekarang Bapak akan tunjuk satu-satu ya. Rukun wudhu ada 6. 1, Niat, 2, 3, membasuh tangan sampai siku-siku, 4, membasuh bagian kepala, 5, membasuh kaki sampai mata kaki, 6. tertib. Oke, pintar. Siapa tunjuk? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Indonesia, beri salam kepada Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru berdoa. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
kekurangan dalam penyampaian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.